Hai, 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 hai. Selamat sore Sobat NB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Keberkahan dan tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, hari ini lagi-lagi saya Nia Bari dan siapa ini namanya? Oh, Depika. Iya, Depika Wani akan berbagi sedikit tentang diskalkulia. Ya, kemarin sudah menjelaskan tentang disleksia, sekarang diskalkulianya masih satu di SLD ya, specific disability learning ya. Seperti itu, tidak jauh berbeda antara disleksia dan diskalkulia. Hanya saja kalau di diskalkulia itu berhubungannya dengan, kalau bahasa saya sederhananya ya, itu dengan matematika. Jadi lambang bilangan dan simbol-simbolnya yang terkait pokoknya dengan hal-hal seperti itu. Ya, kitanya sendiri kalau kalau mau melihat ya, istilahnya mau memahami kalkulia, oh kalku ya kan biasanya langsung oh ya kalkulator, kalau tidak oh ya kalkulus. Nah kan kita tahu ya yang namanya kalkulator isinya apa saja, kemudian juga kalau kalkulus juga isinya apa saja kan. Kalau mungkin yang pernah belajar kalkulus kan akan paham terkait apa sih isinya, pastikan dunia dunia perhitungan seperti itu. Nah karenanya ada yang disebut dengan kalkulia. Jadi memang fenomenanya ya yang kadang kita temuin di kehidupan kita sehari-hari ya, entah dulu pada saat kita masih sekolah ataupun sekarang ya, peserta didik kita ataupun anak kita itu ada yang sebagian dia pintar membaca, menulisnya bagus, tapi dalam penghitungan kurang. Terkadang bukan hanya dalam penghitungannya saja, tapi dia dalam menulis angka ataupun istilahnya mengenal lambang bilangan itu kadang terbalik-terbalik seperti itu. Jadi nah itu ada juga kalau disleksia kan di bahasa ataupun di penulisan seperti itu. Karenanya kalau orang disleksia itu menghindari untuk tulis menulis. Nah kalau untuk diskalkulia itu menghindari hitung menghitung. Kan apa ya tadi itu, dia terhambat dalam belajarnya itu ya karena disimbolik lambang bilangan dan simbol-simbolnya itu sendiri. Nah karenanya di sini kita ya sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua ya gitu, kalau kita sedini mungkin sudah mengetahui anak kita dalam istilahnya, kalau disleksia kan kalau misalkan sudah berbicara ya, kemudian mendengar gitu kan, anak kita itu keliru dalam mengucapkan sebuah kata, apalagi kalimat tuh sampai tertukar tempat ataupun yang lainnya, itu lebih baiknya itu cepat dibetulkan ya, cepat dibetulkan. Karena apa? Karena saya khawatirnya itu nanti kedepannya akan efek kedepannya ya seperti itu. Nah begitupun sama dengan diskalkulia. Kalau misalkan dari dini ya, kalau misalnya kita melihat anak sudah sekolah ya kan, yang namanya kalau sudah mengenai angka ya itu kan pasti anak-anaknya kan sudah masuk yang namanya dunia sekolah ya, seperti itu, entah itu TK entah itu SD, seperti itu pasti sudah ya gitu. Nah itu kalau misalkan nanti pada saat kita tanya mana angka 2, dia nunjuknya angka 5. Kalau misalnya kita suruh menulis, ayo nak tulis angka 5, dia nulisnya angka 2. Wah itu sudah dihati-hati ya seperti itu. Dan kita tetap berusaha untuk membetulkan, jangan malah misalkan dimarahi atau dikatakan kasarnya, maaf ya istilahnya bodoh seperti itu dan sebagainya. Tidak boleh ya bu, atau tidak boleh ya bu, tidak boleh ya, karena memang begitulah istilahnya anak SLD ya, seperti itu, mau yang disleksianya ataupun yang kalkulianya seperti itu. Jadi mereka itu hanya membutuhkan metode dan strategi di dalam bimbingan pembelajaran ataupun sosialnya gitu. Jadi metode dan strateginya itu yang dibutuhkan itu ya kan berbeda dengan yang memang tidak
memiliki disleksia dan kalkulia seperti itu, bukan termasuk SLD lah gitu, itu berbeda. Walaupun dia itu memiliki IQ yang normal ya, sebenarnya anak SLD itu kalau IQ normal ya, bahkan ada yang gifted seperti itu, tapi mereka kalau dalam segi metode ya, metode pembelajaran atau bimbingan itu berbeda dengan anak-anak umum lainnya gitu, yang sama-sama normal ya itu IQ-nya gitu, seperti itu. Makanya kenapa kebanyakan kalau anak SLD di sekolah ya, kita melihatnya itu seperti anak bodoh, bukannya seperti ya, memang kebanyakan orang memandangnya anak bodoh kemudian tidak naik kelas seperti itu, padahal tidak begitu. Mereka IQ-nya normal. Kalaupun misalkan memang mau dalam artian kita itu jelas ini anak SLD ataupun anak tunagrahita ataupun anak borderline ataupun anak slow learner gitu ya, dites aja IQ-nya. Lebih mudahnya itu kalau misalkan kita tanyakan ya secara lisan gitu, istilahnya sebuah pertanyaan yang memang bahasan yang sudah kita bahas, tanyakan saja gitu. Kalau misalkan dia mampu menjelaskan, mampu menjawab seperti ya sesuai dengan pertanyaannya kita tanyakan, oh berarti kan dia memang tidak ada masalah di IQ. Berarti kan seharusnya metode pembelajaran yang diterapkan kepada dia itu berarti bukan ujian esai tulis, tapi harus berbentuk lisan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-temannya semua menulis ya seperti itu, menulis pada saat esai ataupun uraian, nah kalau dia dipindah alihkan metodenya menggunakan lisan. Nah itu jadi salah satu strategi sebagai pendidik ataupun orang tua, dalam artian ya kalau kita untuk mencari nilai ya, kalau misalnya kita untuk mencari nilai kan otomatis berarti kan nanti nilainya sama dengan anak yang memang dia kemampuannya bisa yang menjelaskan di atas kertas seperti itu. Dan kalau misalkan kita yang anak SLD itu menjelaskannya kan pakai lisan misalkan ya seperti itu, kemudian disuruh ditulis, ya pasti dia akan kesusahan ya, otomatis kan pasti dia nilainya nggak akan mungkin sama dengan orang yang mampu menulis penjelasannya di kertas ya kan. Iya, padahal dia bisa, makanya dia mampu menjawab kalau dia menggunakan lisan. Nah itu jadi saya berkata begini karena memang itu dari kehidupan saya pribadi ya gitu. Saya melihat sama perjalanan saya sekolah, pada saat saya diberikan ujian tes tulis, saya mentok tuh di esai. Tapi pada saat saya itu dikasih ujian lisan seperti itu kan ya, saya mampu menjawab. Jadi kan kalau misalkan dalam artian nanti ada ketemu dengan anak yang modelnya sama seperti saya begini kan, kalau bisa dibilang kan ya rugi si anaknya gitu. Padahal kan dia mampu menjawab soal itu gitu dengan esai itu mampu, tapi tidak mampu untuk menulis gitu kan, harusnya dengan lisan. Jadi metode ataupun strategi itu kan harus memang benar-benar dikuasai oleh orang tua ataupun juga dengan pendidik ya gitu, karena memang anak-anak itu kan sebetulnya kan memang juga variasi ya dalam pembelajarannya gitu kan, ada yang kinestetik, ada yang visualnya, ada yang audiovisual gitu seperti itu, dan itu memang harus kita bisa terapkan gitu. Jadi kita harus memahami dan mengenal dulu ya siapa yang di depan kita, agar kitanya juga sendiri akan lebih paham ya metode apa ataupun strategi apa, alat media pembelajaran seperti apa yang harus digunakan kepada yang di depan kita seperti itu. Jadi kan lebih efektif, lebih efisien, dan lebih semuanya ya gitu. Apalagi tenaga misalnya kan lebih hemat. Karena kalau kita sudah tahu metode dan strateginya kan lebih hemat, nggak pusing-pusing lagi gitu kan. Misalkan anaknya sukanya belajarnya di luar, ya sudah ya kita belajar di luar kan gitu, duduk sila kan gitu, gimana gitu, pinginnya kan lebih enak kan daripada kita duduk di kelas terus anaknya malah justru ditanya-tanya nggak ini gitu kan, nggak konsen ataupun yang lainnya, kan lebih pusing ke kitanya juga nantinya begitu. Jadi lagi-lagi ya kalau misalkan untuk di skala kuliah kita lihat
dari ini ya, misalkan dikte ataupun apa gitu, bilang 12 nulisnya 21, atau memang ya 12 satu dengan 2, itu juga bisa ya istilahnya sejak dini deteksi sejak dini, untuk melihat apa namanya itu anak kita memiliki memiliki apa sih hambatan gangguan belajar untuk matematikanya seperti apa. Karena kalau misalkan sudah dari hal itunya saja sudah ada hambatan ya gitu, mengenal lambang bilangan aja sudah hambatan, otomatis kan kesananya juga akan kesulitan gitu. Kemudian nanti misalkan kasih simbol-simbol apa namanya tuh matematika ya, kayak tambah, kali, misal sampai ketuker-ketuker kan lebih menghambat lagi kan kayak gitu. Tambah jadi kali, kali jadi tambah. Ya otomatis kan jumlah apa sih hasil akhir kan pasti keliru gitu. Yang disitunya harusnya ditambah malah dikali, yang harusnya dikali malah ditambah. Ya otomatis kan nilai akhirnya pasti ya itu, misalnya pasti ya nggak pas kan begitu. Nah itu jadi kita harus iya istilahnya kalau misalkan nanti ada anak-anak kita atau peserta didik yang ya tadi itu kita anggapnya kan kayaknya sepele, tapi itu penting buat kedepannya anak dan peserta didik. Jadi sekali lagi untuk orang tua dan pendidik ya di sekolah, intinya yaitu tadi kita memahami dan mengenal dulu ya misalnya di depan kita itu seperti apa, kemudian dari situ kan kita bisa memakai metode ataupun strateginya seperti apa. Ya saya pahamnya di kelas banyak murid, tapi kan tidak ada salahnya ya kita mengidentifikasi dan mengasesmen dahulu, karena memang dengan identifikasi dan mengasesmen itu kan penting buat kita, buat mempermudah kita memberikan pembelajarannya seperti apa pada setiap anaknya begitu. Biar apa ya, biar tadi itu kan jika berhasil pun kan kita juga yang senang gitu kan. Kalau misalkan si anak-anaknya itu pintar semua, kita juga yang happy kan gitu, dengan istilahnya dengan apa ya istilahnya dengan yang waktu efisien dan efektif seperti itu. Dan kalau ya lagi-lagi ya misalnya identifikasi dan penanganan sejak dini itu penting buat orang tua dan pendidik ya. Jadi itu ya sedikit apa ya namanya tuh berbagi terkait disleksia ataupun diskalkulia ya, disleksia dan diskalkulia memang tidak begitu banyak perbedaan, hanya perbedaannya satu di angka ya, di angka bahasa sederhananya itu di matematikanya, yang satu di kata. Kalau bahasa sederhananya saya ya di bahasanya seperti itu. Jadi nanti tolong diperhatikan ya untuk orang tua ataupun peserta didik buat anak-anaknya begitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, ketik-ketik di komentar ya jika ada yang ingin dikomentari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.